Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Berdiri. Aturan pengajar umat. Om Swastiastu. Baik, Ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan pimpin doanya. Oke, untuk teman-teman semua, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih Ibu. Sebelumnya, ini hari pertama Ibu mengajar di sini ya? Ya. Jadi anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang mata kuliah PPKN dan materi yang pertama yaitu tentang identitas nasional. Baik, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran kalian kembali. Di sini karena ini pertemuan pertama kalian, jadi Ibu perlu absensi untuk mengenal nama kalian. Untuk ketua kelas, apakah ada absensinya? Ada Ibu. Terima kasih. Berarti dalam kelas ini terdiri dari 11 orang dan semuanya hadir ya? Iya. Baik anak-anak, sesuai tujuan pembelajaran dan materi kita hari ini, di sini kita akan menjelaskan atau mendiskusikan mengenai materi identitas nasional. Sebelumnya mohon maaf karena nggak ada proyektor, jadi Ibu tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya. Di sini mungkin kita akan menggunakan metode ceramah dulu pada pertemuan pertama ini. Jadi seperti yang kita ketahui semua, siapa yang sudah tahu apa sih itu identitas nasional atau seberapa jauh sih pemahaman kalian mengenai identitas nasional? Apakah ada yang tahu? Tidak. Baik, karena tidak ada yang tahu, di sini Ibu izin untuk menjelaskan sedikit mengenai identitas nasional itu sendiri. Nah, sebelumnya identitas nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Di mana identitas itu, seperti yang kalian ketahui, pasti sudah tahu nggak sih apa itu identitas? Benar, identitas itu jati diri anak-anak. Sedangkan nasional itu bangsa ataupun dapat kita juga sebut sebagai nation. Jadi jika kita gabungkan identitas nasional itu, apakah ada yang tahu? Silakan Meyanti. Menurut saya identitas nasional itu adalah jati diri sebuah negara. Betul, identitas nasional itu seperti yang dikatakan oleh Meyanti anak-anak, yaitu identitas nasional. Kita dapat mengambil contohnya itu, jangan dah dulu identitas nasional, yang lebih menjurus saja, identitas Undiksa. Siapa yang tahu identitas Undiksa itu apa? Yang menjadi ciri khas Undiksa itu apa? Saya Bu, Silakan Susanti. mungkin identitas Indonesia itu dari letaknya, jalan daerah, terus juga kampus itu kebanyakan tentang terkenal daerah pendidikan. Baik, itu yang disebutkan oleh Susanti itu nggak salah, namun ada yang lebih ketat. Identitas, oh baik, silakan Widya. Identitas Undiksa itu terkenal dengan patung Ganesha. Betul, itu juga salah satu menjadi identitas Undiksa, yaitu patung Ganesha. Tapi ada yang lebih menjurus mengenai identitas Undiksa, yaitu salam harmoni. Seperti yang kita tahu, di universitas lain apakah ada yang memiliki salam harmoni? Tidak. Nah, maka dari itu yang memiliki salam harmoni itu hanyalah Undiksa. Jadi itu merupakan identitas Undiksanya sendiri. Nah, merujuk kepada bangsa, siapa yang tahu apa contoh dari identitas bangsa kita, bangsa Indonesia? Silahkan Hendra. Yang saya ketahui tentang identitas bangsa Indonesia yaitu memiliki lambang negara yaitu huruf Garuda Pancasila, kemudian benderanya itu merah putih. Betul sekali Hendra, yaitu identitas nasional bangsa Indonesia itu yang paling identik yaitu Pancasila. Jika kita tanya siapapun, negara mana sih yang memiliki ideologi atau lambang negara Pancasila kecuali Indonesia, hal itu membuktikan bahwa salah satu identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia yaitu Pancasila. Baik, mungkin sekian dari identitas nasional. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang perlu kita bahas lagi atau yang belum dimengerti? Tidak. Baik, karena kalian sudah menjawab tidak, jadi Ibu anggap kalian sudah mengerti. Bu, yang
bertanya. Silakan Audi. Misalnya dalam suatu negara itu tidak mempunyai identitas, apakah diperbolehkan atau harus punya identitas? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah suatu negara itu diharuskan memiliki identitas? Jadi di sini Ibu izin menjawab, sebuah negara itu tidak diharuskan, namun pasti memiliki identitasnya sendiri, yaitu karena pertama letak geografisnya. Setiap negara ataupun setiap bangsa itu pasti memiliki letak geografis yang berbeda. Mereka memiliki, tanpa mereka sadari, tanpa mereka buat-buat, itu mereka sudah memiliki itu, identitasnya itu, letak geografis dan lain sebagainya. Baik Audi, atau ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep nasionalisme. Di sini apakah sudah ada yang memiliki gambaran khusus atau mengetahui apa sih itu nasionalisme? Silahkan Susanti lagi. Oke, nasionalisme itu adalah pemahaman atau kecintaan kita kepada tanah air kita. Betul sekali yang disampaikan Susanti, yaitu di mana nasionalisme itu merupakan pemahaman yang dimiliki oleh warga negara yang mengacu kepada kecintaan masyarakatnya terhadap negaranya. Nah, jika kita telaah atau baca kembali, dalam pengertian nasionalisme itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis serta secara terminologi, di mana secara etimologi ini nasionalisme dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu nasionalisme yang berarti paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Selanjutnya, jika kita bahas melalui definisi terminologi, di sini Ibu mengutip dari pengertian nasionalisme itu menurut ensiklopedia, di mana dijelaskan bahwa nasionalisme itu dapat diartikan sebagai sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita, tujuan, dan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya. Di sini sampai di sana apakah sudah dipahami? Sudah. Baik, kita akan lanjut ke materi terakhir. Jadi anak-anak sekalian, di sini apakah kalian tahu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi rasa nasionalisme di Indonesia? Ya, silahkan Meyanti. Faktor dari luar dan dari dalam, yang dari berarti sejarah kemerdekaan Indonesia itu. Betul sekali yang dijawab Meyanti. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi rasa nasionalisme di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Memudahnya rasa nasionalisme di Indonesia dapat disebabkan oleh kedua faktor itu, anak-anak. Contohnya yang pertama, faktor internal. Apa sih faktor internal yang dapat mempengaruhi pudarnya rasa nasionalisme di Indonesia? Misalnya, yang pertama korupsi. Di Indonesia sangat marak dan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang sudah muncul ke permukaan. Misal dari kasus korupsi 271 triliun hingga sekarang 3.000 triliun. Apa sih? Di mana rasa nasionalisme mereka sampai melakukan hal kejahatan itu? Nah, itu merupakan salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan pudarnya rasa nasionalisme di Indonesia, anak-anak. Selanjutnya, faktor kedua, faktor eksternal. Di sini faktor eksternal, apa sih yang termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rasa nasionalisme di Indonesia, anak-anak? Faktor eksternal itu dapat terbagi dari berbagai aspek. Namun yang mudah kita pahami itu faktor arus globalisasi yang termasuk ke dalam faktor eksternal, anak-anak. Di mana sekarang cepatnya arus globalisasi itu dapat memudahkan rasa nasionalisme masyarakat di Indonesia. Contohnya yang pertama, di mana generasi muda kita saat ini lebih menyukai berpakaian ala-ala barat atau ala-ala luar daripada berpakaian adat Indonesia atau memakai baju batik yang menjadi ciri khas kita. Jadi arus globalisasi itu merupakan yang terlalu cepat kemudian diadopsi oleh masyarakat kita, itu merupakan salah satu faktor yang dari luar dapat mempengaruhi rasa nasionalisme kita, anak-anak. Baik, pada pertemuan pertama, anggaplah ini sebagai pertemuan pengantar untuk pertemuan kita selanjutnya, anak-anak.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap atau ke sesi diskusi. Sebelum itu, apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang belum dimengerti anak-anak? Tidak. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Susanti dan terima kasih Susanti telah mengulas atau menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan, mohon didengarkan baik-baik. Jadi seperti yang Susanti bilang, dari pengertian identitas nasional dapat kita simpulkan secara rinci atau supaya gampang untuk diingat. Kalian cuma perlu menghafalkan dua kata dari identitas nasional itu, yaitu identitas jati diri dan nasional itu bangsa. Jadi identitas nasional itu dapat kalian artikan sebagai jati diri bangsa. Dan contoh-contoh identitas nasional yang dimiliki oleh Indonesia itu yang pertama, burung Garuda, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai nasionalisme. Di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi, nasionalisme itu dapat kalian artikan sebagai kecintaan terhadap tanah air. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kali ini yang dapat kita jadikan sebagai awal untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian lebih memahami apa sih itu identitas nasional hingga kalian bisa menyimpulkan dan menjelaskan contoh-contoh identitas nasional. Nah, untuk minggu depan anak-anak kita akan mempelajari tentang warga negara, tentang bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, dan Ibu harap di sana kalian sudah benar-benar matang dan mempersiapkan materi ataupun belajar mengenai materi tersebut. Untuk 2 minggu lagi kita akan ulangan ya anak-anak. Ya Bu. Baik, karena jam pertama kita sudah selesai, Ibu harap semua anak-anak di sini dengan jelas mendengarkan dan mematuhi arahan Ibu. Dan untuk ketua kelas, terima kasih absennya Ibu kembalikan. Minggu depan Ibu harap tidak ada yang alpa ataupun nggak hadir tanpa konfirmasi ya anak-anak. Baik, karena sesi pembelajaran di kelas ini sudah selesai, silakan ketua kelas bisa diakhiri dengan doa dan penutup. Berdiri. Oke, karena pelajaran hari ini sudah selesai, kita tadi dimulai dengan doa, menutup dengan doa. Untuk teman-teman sekalian, silakan berdoa. Doa selesai. Natural kepada Bu Santi. Om Santi 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 Om. Silakan duduk anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak dan sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Pulang Bu.